warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam ini kita sekalian bisa hadir di masjid untuk salat berjamaah maghrib. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, yaitu di luar Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini mari kita mengaji bersama untuk mempelajari kaitannya dengan ruqyah. Dulu sudah saya sampaikan, kita tidak ada bosannya ya, belajar Quran itu tidak ada bosannya. Kok bolak-balik kok ayat itu? Ya memang penjelasannya di ayat itu, yaitu jenengan persani nanti Quran surat Al-A'raf ayat 17. Ya, berkali-kali saya sebut, tapi mungkin jenengan juga masih belum buka, atau sudah buka tapi juga belum dibaca, tapi sudah dibaca mungkin belum hafal, sudah hafal tapi mungkin belum tahu maknanya dan apa sebenarnya maksud dari ayat tersebut. Ayat tersebut secara garis besar bahwa menerangkan iblis itu ya, setan itu, jin itu bicara langsung kepada Allah SWT, mengatakan bahwa hambamu itu anak cucu Adam itu sedikit yang bersyukur kepadamu. Jadi, iblis mengatakan kepada Allah bahwa sedikit hambamu yang bersyukur kepadamu. Mengapa kok sedikit? Karena mereka akan aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, kesimpulannya bahwa kita ini dalam kepungan setan, dalam kepungan jin. Kemana saja kita berada, di mana saja kita berada, itu dalam kepungan mereka. Karena itu kita perlu untuk melindungi diri, untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan itu. Kita setiap hari kan mesti harus keluar rumah. Untuk apa? Ya, untuk mencari nafkah. Maka temanya untukmu yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Nah, maka begitu kita keluar dari rumah, maka di luar situ ada yang menyambut kita. Menyambut untuk diapakan? Menyambut untuk digoda. Siapa yang goda? Yaitu iblis, yaitu setan itu. Nah, setan itu perbuatannya ya. Nah, makhluknya namanya jin. Karena itu setiap kita akan keluar maka harus membentengi diri. Nah, karena itu pada kesempatan ini untukmu yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, kita jangan lupa untuk berdoa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dibaca? Aktivitas yang akan kita lakukan yang pertama adalah membaca zikir keluar rumah. Yang kedua adalah membaca doa singgah di suatu tempat. Kemudian yang ketiga adalah membaca setiap pagi dan sore. Yang keempat membaca pagi sore itu paling tidak adalah trikul itu.
trikul, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu paling tidak itu. Kemudian yang keempat adalah membaca zikir saat melihat orang yang terkena bala. Yang kelima, bersedekah semampunya meski hanya sedikit. Kemudian yang keenam, melakukan usaha lahir sebagai kauni yang bisa menjaga dan menyelamatkan diri dari bala dan musibah. Kemudian yang ketujuh, bertawakal kepada Allah SWT setelah melakukan semua usaha di atas, yaitu 1 sampai 6. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nah mari dari 7 itu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membaca zikir ketika kita keluar rumah. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang hafal. Masalahnya apa? Sering lupa, tidak dibaca. Saya yakin begitu, sering lupa, sehingga doa ini nggak dibaca. Nah, supaya nggak sering lupa dan nggak lupa, di pintu Bapak atau Ibu tempeli doa keluar rumah. Maka sehingga keluar rumah Bapak Ibu membaca doa ini. Insya Allah begitu caranya begitu. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi juga untuk keluarga. Dan juga secara nggak langsung dengan nempel itu juga memberikan edukasi kepada tamu. Lihat itu tulisan itu paling itu bagus ya. Perlu di pintu saya juga tak tulis itu sehingga saya tidak sering lupa. Nah, maka saya kira tadi sudah banyak yang lupa, yaitu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, betul Bapak Ibu apa? Coba baca bareng Bapak Ibu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ini perintah dari Rasul. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5096, hadisnya sahih. Ketika jenengan keluar rumah, jenengan baca doa ini. Pak Is, kalau keluar rumah pakai kaki kanan apa pakai kaki kiri, Pak Is? Keluar rumah kaki kiri. Kalau saya kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kan pakai kaki kiri, yang kanan ada ditinggal di depan di rumah. Ya pakai kaki kiri dan kanan. Nah, kalau pertanyaannya begini, Pak Is keluar rumah kiri dulu atau kanan dulu? Nah, aku kiri dulu, Pak. Pakai kaki kiri atau kanan? Ya kiri dan kanan. Kalau pakai kaki badannya kemana, Pak? Gimana? Badannya kemana? Badannya kan di atas kaki, Pak. Badannya kan otomatis kan kakinya sebagai kendaraan. Nah, jadi ketika jenengan membaca doa ini ketika keluar rumah, maka di luar sana ada suara yang berteriak-teriak. Ya, Bapak Ibu kan tidak mendengar. Ada suara berteriak-teriak ketika pada saat itu Rasulullah keluar dari rumah, kemudian membaca doa ini. Di luar berteriaknya begini, jin berteriak begini, celaka aku, aku tidak bisa menggoda Muhammad. Kalau cara Malangi gini, sialan aku gak bisa menggoda wong iku. Bahasa Malangi begitu, sialan aku tidak bisa goda orang itu. Itu yang pertama begitu. Yang kedua adalah ketika jangan membaca doa ini ada kalimat tawakkaltu 'alallah, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka suara panjenengan itu menggelegar di langit.
sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Wahai malaikat, dengarkah kau atau tahukah kau hambaku telah bertawakal kepada aku. Karena itu turunlah kamu, penuhi segala kebutuhan makhluk itu." Ketika dengan baca begitu, maka dijawab oleh Allah dengan memberi instruksi kepada malaikat untuk turun untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan manusia yang berdoa tadi. Ya, kalau keluar rumah dengan keperluannya apa dengan baca doa itu? Kan supaya aman, maka dijaga keamanan jenengan. Kalau jenengan mencari rezeki, maka rezeki jenengan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitannya akan dimudahkan. Ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya Quran surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Nah, jangan periksa dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan dipenuhinya. Wa huwa hasbuh. Akan dipenuhi semuanya yang jenengan inginkan, yang jenengan harapkan. Itu dipenuhi oleh Allah, terutama adalah keamanan dari gangguan jin tadi. Dulu pernah saya sampaikan, setan itu adalah sifat. Setan itu bukan makhluk, tapi setan itu sifat. Sifatnya jin dan sifatnya manusia. Jadi yang ganggu itu jin. Nah, kalau setan itu bisa dua, bisa jin, bisa manusia. Gitu kan? Setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Jadi kelakuannya setan dan kelakuannya jin dan kelakuan manusia yang jelek tujuannya menyesatkan dan mencelakai makhluk Allah, kita manusia. Gitu kan? Nah, kalau dilakukan periksa dalam surat An-Nas itu kan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisik di dada manusia, membuat was-was dan ragu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itu adalah jin dan juga dari manusia. Maka juga kalau jenengan pernah buka di YouTube itu atau di grup-grup itu, kan beberapa waktu yang lalu kan ada orang yang lagi nyapu di depan rumah halaman gitu. Tahu-tahu ada orang datang. Orang datang tadi membawa secari kertas begini, pura-pura tanya alamat. Orangnya lagi nyapu di depan rumah, ada orang lewat bawa sepeda berhenti, pura-pura tanya, misalnya, "Pak, ini jenengan tahu alamat ini, Pak?" Ditunjukkan begini. Orangnya kan juga ikut lihat begini. Nah, ketika lihat begini, jenengan kan fokus melihat tulisan itu. Kemudian jenengan ditiup oleh orang yang tanya tadi, dan temannya yang satu juga mendatangi jenengan tanpa jenengan sadari, jenengan langsung lupa ingatan. Kalau lupa ingatan, maka kunci jenengan diminta, kontak sepeda diberikan, sepedanya diberikan, dompet jenengan dikeluarkan, diberikan orang itu. Nah, sepeda jenengan dibawa, setelah beberapa menit orangnya pergi, jenengan baru sadar bahwa jenengan kena hipnotis, kena gendam gitu ya. Nah, maka kalau jenengan keluar rumah atau di mana berdoa itu, maka jenengan akan insyaallah akan aman. Jadi kenyataan dan nyata, ya nyata. Jadi bukan rekayasa, tapi memang kenyataan. Itu yang nomor satu, membaca zikir keluar rumah agar kita dilindungi dari berbagai macam gangguan jin di luar sana. Kemudian dari penjelasan itu untukmu yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, jangan sampai lupa. 1. Membaca zikir keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wa la quwwata illa billah, yang artinya, dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa membaca zikir ini saat keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi dari bahaya apapun. Hadis riwayat Abu Daud. Untukmu yang harus keluar rumah, Kemudian yang kedua adalah membaca doa singgah di suatu tempat. Kalau dengan keluar rumah kan ingin pergi, tindak menuju suatu tempat. Apabila jenengan sudah singgah ke tempat yang jenengan tuju, maka baca doa ini. Doanya bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan baca itu. Dengan keluar dari rumah, misalnya ngapunten Pak Budi dari Malang, dari Aluminium pergi ke suatu tempat, misalnya ke Tumpang misalnya. Begitu sampai ke Tumpang, sampai ke tempat tujuan, maka baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya. Kalam Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan. Dasarnya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang singgah di satu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Dasarnya hadis ini, pada suatu saat kalau kita pergi dari rumah menuju masjid, itu lain lagi. Kalau lewat masjid kan ada doanya sendiri gitu. Jadi di tempat bukan di luar ya masjid. Kalau masjid sudah ada doanya, kalau mau masjid kan ada doanya gitu. Nah, gitu ya. Maka kalau dengan baca doa ini maka jenengan akan aman. Hadis artinya tadi, maka jenengan akan dijaga dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan. Itu makhluk apa saja, bukan hanya bentuk jin atau manusia, namun juga termasuk hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang membahayakan makhluk-makhluk Allah. Semuanya yang diciptakan Allah itu namanya kan makhluk. Kalau Allah namanya kan Khaliq. Semuanya makhluk-makhluk itu. Hari Ahad yang lalu adik ipar saya di KVD di Simpang Ijen, di Ijen kemarin di hari Ahad itu, sama putranya sama cucunya di sana mau digigit anjing itu. Karena dimasukkan di grup-grup itu, tapi sekarang sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot. Nah, yang bersangkutan yang membawa anjing itu setelah tahu anjingnya gigit itu gigit kaki sama tangannya, ini adik saya digigit. Nah, kemudian dimintai pertanggungjawaban untuk disuruh mengobatkan, malah pergi hilang. Hanya di grup-grup dan mungkin yang masuk di grup Muhammadiyah komite di situ tak masukkan di situ ya. Nah, mungkin ada yang tahu fotonya orang itu hubungi saya bersama anak saya, karena saya kan wartawan. Kemudian ditelusuri, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Pemkot, sehingga dari Pemkot keluar aturan bahwa kalau ke situ tidak boleh membawa hewan, tidak boleh membawa hewan. Hewannya diikat, tapi namanya anjing ya, dikejar akhirnya gigit kaki. Nah itu kan dekat masuk musibah ya. Ya semuanya itu ada takdir dari Allah SWT. Tapi yang terjadi begitu. Kamu nggak doa, iya lupa mas, doa keluar nggak doa. Saya juga doa sampai tempat juga tidak berdoa. Kita mohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan-gangguan makhluk Allah yang jahat. Nah, makanya upayakan tadi dari pendahuluan awal tadi dari surat Al-A'raf 17 tadi ya, bahwa kita ini dikepung oleh setan, oleh jin depan, belakang, kanan dan kiri untuk mencelakai kita. Karena
Karena itu selalu menjaga diri. Ini penjelasan dari video ini. Membaca doa singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat dan dia baca zikir ini, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu membaca setiap pagi dan sore. Apa yang dibaca? Yaitu paling tidak adalah trikul. Ya, paling tidak trikul pagi sore ya subuh dan maghrib atau asar maghrib itu ya. Dengan baca doa trikul ini yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Nah, syukur ditambahi dengan surat Al-Kursi ya, ayat kursi. Dengan baca ayat kursi pagi dan sore. Hafal kan? Sekali lagi juga jangan hafal dan juga tahu, juga sering mendengar, tapi juga sekali lagi lupa membacanya. Jujur gitu kan. Ini salah satu di antara paling tidak ini. Kalau lengkapnya ya ada zikir pagi dan sore kan ada ya. Nah, itu lebih lengkap di dalamnya ada trikul ini. Ada trikul ini. Maka kalau tidak, maka paling tidak baca ini dan ayat kursi. Ayat kursi itu juga dengan baca setiap setelah sholat. Dengan baca. Andaikan dengan sibuk atau repot, tidak sempat zikir yang panjang dan zikir yang lengkap, zikir baca sholat, maka ayat kursi repot-repotnya dan sak sibuk-sibuknya, ayat kursi jangan ditinggal. Ayat kursi jangan ditinggal. Walaupun sambil jalan dan apa-apa. Kalau setiap setelah sholat dengan istiqomahkan membaca ayat kursi. Juga trikul ini. Maka dengan rutin dan istiqomah ini, maka insya Allah jenengan akan dijaga oleh Allah dari gangguan makhluk ini. Dan makhluk-makhluk yang jahat ini, yang dimaksud jahat tadi yaitu ya jin dan juga manusia tadi ya, yang berniat jahat kepada kita. Insya Allah dia akan menemui kita, akan melakukan ini. Tapi kalau jangan ada penjagaan itu kadang nggak jadi. Tidak jadi dan mungkin mereka juga malah bingung sulit. Saya ngomong ini karena saya setiap hari nangani ya, setiap hari itu nangani. Hari Ahad kemarin saya juga dibantu di Ororo sampai sore sampai jam 5. Ya kasusnya ya kasus lama, yaitu gangguan jin nasab. Gangguan jin nasab itu dari mbah-mbahnya, bapaknya itu kan suka main-main dengan masalah jin itu ya, masalah jin sehingga mbah buyutnya dan bapaknya telah tiada, maka jinnya menurun ke bapak dan ke anak cucunya. Maka tapi anaknya berupaya untuk menolak, untuk tidak mau diikuti. Nah, caranya gimana? Harus menolak diri dengan mengistiqomahkan bacaan-bacaan ini. Di antaranya tak sarankan ya seperti ini, pagi sore paling tidak dengan baca ini. Insya Allah mereka tidak kerasan dalam diri jenengan yang di dalam, yang di luar pun juga tidak akan mengganggu. Yang sudah di dalam itu sudah di dalam menyatu dengan dirinya. Tapi juga sadar bahwa dia itu ada sesuatu yang masuk dalam dirinya. Yang mau sholat itu yang malas, dia tahu bahwa itu benar, tahu bahwa itu baik, tapi untuk melakukan sulitnya bukan main. Dia berupaya untuk sholat pun tidak bisa khusyuk. Sholat pun tidak bisa khusyuk. Kan kemarin saya terangkan, sholat itu kan harus khusyuk, tapi tidak boleh khusyuk-khusyuk. Kalau khusyuk-khusyuk batal. Jadi sulit. Terus solusinya gimana Ustaz? Saya untuk melakukan ibadah ini termasuk sholat itu sulitnya bukan nggak bisa khusyuk. Kalau saya sholat itu terkadang setelah Fatihah itu saya bingung apa yang harus saya baca. Setelah bisa itu
Kadang salah satu rakaat bingung ini rakaat yang keberapa. Nanti panik dan bingung begitu, tapi sadar mau melakukan itu. Ya. Nah kalau itu ada tuntunan hadisnya, kalau jenengan mengalami seperti itu, maka sholat itu dalam kondisi sholat itu jenengan boleh noleh ke kiri dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus jenengan meludah kecil. Ludah kecil tadi. Gini ya. Jangan ludah besar. Noleh ludah besar, oh ditapuk temennya sebelah itu. Ya kalau yang sama-sama ngajinya tahu enggak apa-apa, ini orang ini noleh terus baca. Kalau enggak, mungkin enggak ngomong tapi dalam hati ini lopo sholat noleh kalau itu. Yang bisa ditapuk kan. Nah, kalau sudah ngaji ini kan tahu ya. Bahwa kalau jangan lagi panik, lagi nggak bisa khusyuk dalam sholat itu, berarti jangan lagi diganggu itu, maka boleh noleh ke kiri ya, noleh sedikit aja, terus baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludahnya ludah kecil jadi insya Allah jangan akan lepas dari gangguan itu, jangan bisa konsentrasi lagi, bisa khusyuk lagi. Nah, terus pertanyaan lagi, Pak, setelah itu satu rakaat itu bisa khusyuk, tapi itu lagi, ya diulang lagi. Loh, boleh berulang-ulang, boleh. Berapa tidak batal? Nah, katanya Ustadz kalau sholat itu gerakannya lebih dari 3 itu batal. Itu kalau tidak ada perlu dengan usap itu nggak boleh. Kalau memang usap ada perlu atau gatal ukur ya kan boleh. Daripada kalau nggak dikukur jadi kan malah mercing malah nggak khusyuk, malah sholatnya kan nggak khusyuk. Maka boleh ukur itu boleh. Gerakan seperlunya karena memang harus melakukan itu kan. Nggak ada apa-apa ngenang ini ya nggak boleh. Sikile dijepit tahu boleh. Nah itu ya nggak boleh begitu. Jadi bacaannya gini ya. Tadi saya sambung tadi yang serang supaya jenengan tidak kena gendam, kena hipnotis di luar. Sekarang banyak begitu ya, banyak begitu. Hipnotisnya sekarang macam-macam. Terkadang tukar uang. Jadi pura-pura tukar uang dengan tukar uang. Begitu uang itu jenengan terima, satukan dengan menerima uang itu jenengan sudah kondisi tidak sadar dan jenengan mengalami blank sudah hang. Nah begitu selesai. Nah uangnya bawa uang jenengan 100 ditukar dengan uang 2000, tapi jenengan tidak sadar diterima. Begitu selesai jenengan baru sadar orangnya nggak ada dong. Kok uang kok tinggal 2000? Ya padahal jenengan sendiri yang keluarkan, tapi dalam luar kesadaran. Itu contoh banyak sekarang begitu. Ya, teman saya juga pernah, saya dulu juga pernah kena. Tapi untung di saldo bank saya itu tinggal 1.500 ya. Itu tidak terasa kok dibimbing tombol ini begitu tak klik, lah kok begitu jadi klik itu sadar, loh kok transfer saya. Nah kena juga itu transfer, loh kok transfer uang saya transfer. Jadi kan dibimbing ini bapak dapat kiriman uang sekian kan, terus dibimbing itu ya. Itu saya sendiri ngalami itu. Tak klik, loh keluar ternyata transfer ke orang lain, bank orangnya nggak kenal. Ya untuk begitu itu terus saya lapor ke pegawainya bank untuk diblokir. Bisa diblokir Pak, tapi jangan harus laporan ke polsek. Jadi saya lapor ke polsek, klojen. Nah polisi ini guyu apa Pak? Gini aku wingi kena Pak. Polisi klojen ya kena. Saya lapor seperti itu diguyu saya cuma tapi kena cuma 500 Pak. Jadi polisinya juga kena gitu ya. Jadi lagi marah. Termasuk Pak Wali Kota Sutiaji ya ditelepon gitu ya. Tapi sadar gitu sehingga diputar-putar gitu tentang jual beli mobil itu diputar-putar sampai pulsanya habis Pak, kita belikan, dibelikan lagi terus sampai terus ternyata sampai begitu kesel sampai itu saja lopo sampai mau ngakali aku. Akhirnya keluar bahasa Malangnya itu cocok itu ditutup. Ya, kalau kita sadar gitu ya. Sekarang saya sudah tahu begitu ya, adik saya kapan bertamu ke rumah saya begitu dapat telepon sembunyi Mas aku kamar sebentar tak dengarkan. Ya, ternyata ya jangan sampai tahu siapa. Dan begitu saya lapor di sana
Kok nopo Mas? Aku ngomong bicara sampai diakal tutuper. Ibu siapa melok-melok? Sudah tutup pun nggak usah diurus. Ya, aku mah kata gitu kan kena juga ya. Nah, itu contoh-contoh sekarang kan modelnya begitu ya. Maka kalau dengan menjaga ini setelah saya tahu ini saya istiqomah insya Allah tidak ada. Dan saya juga sering diserang begitu. Ya mereka kebingungan dengan punya ilmu apa? Kok awal SMA koyo watu? Gitu. Kayak watu ya. Saya nggak punya nama apa-apa. Kamu nggak bisa nyerang saya karena kamu sombong. Karena kamu sombong. Aku kesini ingin bunuhmu, silakan bunuh. Kan gitu ya. Silakan bunuh. Nah, kemudian dia mau mukul saya diam saja. Kemudian bilang kok awalnya semen atas kayak waktu sama dua apa. Aku punya backing. Backingku yang luar biasa. Siapa backingku? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Maha Besar, maka lainnya kecil termasuk kamu itu kecil, gak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Dia akhirnya menyerah, taubat, masuk Islam. Ke rumah, datang ke rumah. Ya, gitu. Kemudian berikutnya hafal ya, Allah al-falaq anas ya. Yang penting dengan istiqomah. 3. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, bacalah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas saat pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini perintah tadi dari Nabi Muhammad SAW ya. Hadisnya sahih. Nah, kemudian yang keempat adalah membaca zikir saat melihat orang yang terkena bala. Doa terhindar dari musibah. Barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, kemudian ia berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma talaqi bihi wa faddalani ala kabiri mimman khalaqa tabdila. Dengan baca doa ini maka jenengan insya Allah akan dilindungi Allah dari ketularan penyakit. Di penyakit yang menular. Kalau jenengan misalnya besok ke rumah sakit atau besok saudara kita atau famili kita yang lagi sakit, dengan baca ini insya Allah jenengan tidak ketularan. Apalagi seperti tahun yang lalu mulai 19 sampai 22 ya, 21 itu yang COVID-19 itu kan penyakit menular ya. Penyakit menular, maka doanya ini sehingga kita dilindungi oleh Allah dari ketularan penyakit itu. Kalau sekarang walaupun tidak ada penyakit yang menular, kita nggak tahu, pokoknya kalau ada orang yang kena musibah atau ada lagi sakit, dengan baca ini insya Allah juga tidak ketularan. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Di lembaran itu sudah saya bagi dengan baca, kemudian dengan seriusi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu, serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Maka dia akan terhindar dari musibah tersebut sepanjang hidupnya, bagaimanapun keadaan. Betul ya? Dengan baca, terutama ketika besuk atau mungkin ada Pak dokter lagi merawat atau ada orang yang sakit datang, maka ada orang ini juga dengan mohon kepada Allah akan tidak terhindar dari penyakit yang dialami oleh pasien begitu. Nah, itu doa tuntunan dari Rasulullah begitu, supaya kita selamat dari gangguannya. 4. Membaca zikir saat melihat orang terkena musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.
ciptaannya. Dan yang berikutnya, yang kelima, yaitu bersedekah semampunya meski hanya sedikit. Jadi sedekah itu adalah juga bisa menjadi tolak bala. Kalau saya ketika masih di pondok itu dinasihati oleh pimpinan pondok itu ya, saya masih ingat bahwa dengan menindaklanjuti hadis ini, setiap jenengan akan pergi, upayakan sedekah dulu. Entah sedekah itu bentuknya apa, misalnya memberi uang kepada tetangga atau apa, maka insya Allah jenengan akan ditolong oleh Allah, diselamatkan Allah dari bala. Maka sedekah akan meredam murka Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 664. Innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitata su. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan juga mencegah dari keadaan mati yang jelek. Itu sedekah. As-sadaqah itu artinya apa? Mencegah dari bala. Maka biasa sedekah, setiap akan pergi itu sedekah. Kalau tidak punya uang ya senyum aja sedekah. Kalau masjid lupa dan bawa uang ya senden dan kotak amal sambil guya-guyu. Saya dengar apa sambil guya-guyu kan, kalau guya-guyu kotak amal apa? Katanya senyum itu juga sedekah. Nah, aku gak mau duit senden dan kotak amal kalau guya-guyu. Itu ya sedekah ya, sedekah. Upayakan begitu. Maka ya dulu pernah saya cerita di sini, saya ungkap kembali yang ini nyata, ini nyata ketika saya diminta untuk membantu pimpinan PLN, tapi dulu ya periode dulu sudah 4 tahun yang lalu ya, PLN Malang ini beliau pimpinannya itu sakit, tapi sakitnya ya agak aneh, sudah ditangani oleh dokter pribadinya, sudah dokter ini ya, itu tidak sembuh, tidak sembuh. Kemudian saya diminta untuk merupiah. Begitu malam ini, saya bisanya kan malam. Orangnya jangan malam Pak, bisa saya malam setelah maghrib saya ke kantornya, kantor PLN itu. Kemudian saya izin masuk ruang kerjanya. Ketika masuk ruang kerjanya, mereka itu ketakutan. Boleh ya? Boleh, tapi pimpinan nggak ada apa-apa, saya izinkan masuk. Sebelum masuk saya diberitahu begini, mohon maaf Ustaz, 2 hari yang lalu itu ada 2 Ustaz datang ke sini membawa air mineral sekian. Kemudian beliau masuk kamar, masuk ruang kerja, setelah keluar itu di botolnya itu ada bungkusan mayat di dalamnya itu ya. Kemudian saya katakan, mohon maaf, kalau menurut pandangan saya itu bohong. Itu dari Ustaz, saya nggak tahu, itu bohong, itu sihir, jadi diakali aja itu. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Paginya botol itu dibuka, bungkusan kain tadi ya, jenazah itu, mayat itu dibuang di sungai sebelahnya itu, jembatan itu ada darah itu, sampai itu di zaman sulap itu. Setelah itu singkatnya begitu saya masuk ke ruangan, terus saya izin, mohon maaf, izinkan saya duduk di tempat kursinya pimpinan. Boleh Ustaz kalau berani. Loh, makanya saya izin itu berarti saya berani. Terus duduk di meja begini, terus ini komputernya di gini, nah keyboardnya kan di samping kanannya gini. Terus depan itu ada kursi 2, orang yang dampingi saya duduk depan itu. Terus saya doa. Begitu saya doa sambil konsentrasi diluk gini, saya lihat orang tadi sudah keluar semua. Pintunya ditutup saya sendirian. Begitu selesai kurang lebih 15 menit, saya selesai doa, orang tadi masuk langsung, selamat Ustaz.
Nah, apa nih yang selamat? Cerita, mohon maaf Ustaz, saya ngamati dari luar. Saya berdua tadi ngamati jenengan. Yang pertama, jenengan tadi punggung jenengan itu akan ditusuk dengan keris yang panjang, begitu ditusukkan ke punggung itu ditusukkan, mau ditusukkan, begitu nyentuh punggung jenengan, keris tadi terbakar, hancur. Itu yang satu. Yang kedua, kursi pimpinan yang jenengan duduk tadi penuh dengan paku, tapi rontok semua pakunya. Kemudian yang keyboardnya yang di sebelah kanan jenengan tadi itu huruf ABC-nya itu penuh dengan jarum. Itu tadi keluar semua dengan jenengan baca doa tadi. Kemudian ketika komputer itu di-on-kan, dihidupkan, maka ini kan langsung keluar cahaya. Cahaya itu langsung masuk ke matanya pimpinan tadi, maka matanya jadi buta. Sakitnya begitu. Yang jenengan termasuk berani, tidak ada yang berani. Jadi gitu cerita. Nah itu ya, terus akhirnya 2 hari berikutnya saya izin ketemu sama pimpinan ini, diantarkan ke rumah perumahan di dekatnya museum sana. Begitu sana saya langsung, karena apa yang dikelola tenggorokan saya itu semua gitu Ustaz, seperti ada bulu-bulu gitu, sakitnya tidak wajar begitu. Nah kemudian saya begitu, dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa, dengan dokter ini nggak bisa. Ada satu hal yang belum jenengan lakukan. Saya menggunakan bahasa Malang. Ngapunten Bapak, satu hal yang jenengan belum lakukan dan segera dilakukan kalau ingin sembuh apa? Saya menggunakan bahasa Malang. Bapak itu medit kurang sedekah. Langsung tak tembak begitu. Langsung apa yang harus saya lakukan? Sedekah. Panggil anak-anak yatim diajak buka bersama. Langsung ajudannya namanya Pak Agus. Pak Agus diberi saran Ustaz, suruh undang beberapa anak yatim diajak buka. Besok diundang anak yatim diajak buka bersama dan diajak doa. Bismillah sembuh kan. Nah gitu gitu. Saya sakit begini nggak bisa, begini nggak bisa. Ternyata sembuhnya dengan sedekah. Dan juga ada juga pengalaman dengan ini nggak bisa, dengan ini nggak bisa. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu atau Ibu punya simpanan apa? Nggak punya simpanan apa-apa. Di almari itu banyak baju itu, baju nggak dipakai itu dikeluarkan aja. Itu jadi penyakit. Jadi penyakit apa itu namanya? Penyakit medit kan. Dikeluarkan, sedekahkan, baju nggak dipakai, keluarkan semuanya. Yang disimpan tinggal 3 atau 4 setel yang dipakai. Nah yang nggak dipakai pun jenengan sudah nggak berguna, tapi dikeluarkan, dipakai orang, itu adalah baju yang baru dan berguna. Kan begitu. Dan niyati Allah, aku sedekah ini hanya buat ridhomu, dengan ridhomu lindungi keluarga besarmu dari hal-hal yang menyakitkan atau membuat kami tidak bahagia. Insya Allah sembuh. Kemudian lanjutkan sedikit Pak Agus, Quran 2. Ini videonya langsung. Yang karena itu melakukan usaha lahir, sebab kau ini yang bisa menjaga dan menyelamatkan diri dari bala dan musibah. Nah, ini sebagaimana arahan ahli kesehatan, seperti memakai masker, makan yang bergizi, istirahat yang cukup dan seterusnya. Nah, ini juga perlu untuk dilakukan. Sebab-sebab kauni, jadi melakukan usaha lahir. Kalau memang dari konsultasi dari ahlinya, dari dokter menyarankan begini, ya laksanakan. Nah, kalau harus pakai masker karena lingkungan yang tidak memungkinkan mengganggu kesehatan, ya pakai masker. Jangan sopo jari Allah, kalau ditakdirkan gak mati, udah boleh begitu. Ahlinya yang menyarankan itu ya seperti memakai masker, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, yaitu dilakukan secara lahir, tetap dilakukan. Begitu deh Pak Dokter. Tetap itu usaha lahir, dari jangan doa saja. Jadi doa iya, tapi usaha lahir, usaha nyata konkretnya juga tetap harus dilakukan. Kalau memang jenengan perutnya buncit, ya, terus kenapa kok jadi buncit? Nah, di antaranya kalau setelah makan itu jangan langsung minum, tunggu beberapa menit
sehingga tidak makanan tidak langsung masuk ke lambung ya. Karena orang buncit itu diantaranya karena begitu makan langsung minum, jadi tunggu dulu. Ya, gitu. Atau kalau mandi itu minum dulu. Jadi kalau mau mandi itu minum dulu supaya dingin. Gitu Pak Dokter gitu. Ada Pak Dokter. Kemudian yang terakhir waktunya sudah habis nih. Yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan semua usaha di atas, yaitu usaha 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir adalah tawakal sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian benar beriman kepada Allah. Al-Maidah ayat 23. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan itu kan urusan Allah. Kita punya kewajiban dan tanggung jawab apa sebelum tawakal? Doa dan usaha. Nah, setelah doa dan usaha, kemudian baru bertawakal kepada Allah, pasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan yang memutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah doa dan usaha. Kalau dulu pernah saya sampaikan itu modal hidup kan duit. Modal hidup adalah duit. Berapa duit? Doa, usaha, iman dan tawakal. Di doa, usaha, iman, tawakal. Doa mohon berdoa kepada Allah, kemudian ada usaha yang konkret, kemudian yakin, ya, optimis bahwa doa kita didengar Allah, usaha kita dimudahkan oleh Allah. Yakin begitu, dia optimis. Setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala doa dan urusan kita, doa dan usaha kita dimudahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita dilindungi dari Allah dari gangguan setan yang dari depan, belakang, kanan, kiri, yang berbentuk manusia maupun yang berbentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.